Potret Gibran di sawah untuk petani dan masa depan Indonesia. Sejak dipercaya mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk selalu dekat dengan rakyat. Bagi Gibran, salah satu kelompok masyarakat yang paling vital bagi masa depan bangsa adalah petani. Dari sawah hingga perkebunan, dari kandang hingga pabrik gula, ia berkeliling Nusantara untuk menyapa, mendengar, sekaligus membantu petani. Perjalanan ini bukan sekadar rangkaian kunjungan kerja, tetapi sebuah upaya nyata membangun kedekatan antara pemimpin muda dengan rakyat kecil yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Langkah besar pertama dimulai di Semarang, ketika pada 22 November 2024, Gibran menghadiri rembuk tani yang diselenggarakan PT Pupuk Indonesia di lapangan Saloka Theme Park. Acara ini dihadiri lebih dari 5.000 petani dari berbagai daerah Jawa Tengah, mulai dari Demak, Salatiga hingga Kendal. Terlihat para petani menyambut meriah kedatangan Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran menyerahkan bantuan pupuk non-subsidi kepada 10 kelompok tani dari Kecamatan Tuntang, Banyu-Biru, Ambarawa, Bawen, hingga Tengaran. Gibran menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, karena keberhasilan penyaluran pupuk menjadi langkah awal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Tidak hanya menyerahkan bantuan, Gibran juga menyempatkan diri meninjau berbagai stand inovasi, seperti program Makmur dan aplikasi Ipubers. Dari sinilah terlihat bagaimana Gibran hadiri untuk mendorong integrasi teknologi digital ke sektor pertanian mulai dari pendampingan budidaya, akses modal, perlindungan risiko pertanian, hingga jaminan pasar. Kehadirannya memberi pesan kuat bahwa pertanian Indonesia harus dikelola modern, transparan, dan berkelanjutan. 1 bulan kemudian, tepatnya 20 Desember 2024, Gibran terbang ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah tiba, Gibran menuju Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit. Ia disambut hangat oleh para pejabat daerah dan para petani. Kunjungan tersebut dalam rangka percepatan gerakan tanam padi di Sumatera Utara guna mendukung program swasembada pangan. Dalam tinjauannya, didampingi sang istri Salvi Gibran Rakabuming, Gibran menyerahkan bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk mendukung sektor pertanian yang meliputi mesin combine harvester besar untuk kelompok tani agrolestari, traktor roda 4 untuk kelompok tani Hinai, traktor roda 2 untuk kelompok tani Sejahtera, pompa air untuk kelompok tani Sempurna. Selanjutnya benih padi untuk kelompok tani Sido Makmur, dan benih jagung untuk kelompok tani Harapan. Usai menyerahkan bantuan, Gibran bersama istrinya dan didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyaksikan langsung kegiatan penanaman padi menggunakan alat mesin tanam rice transplanter di lahan seluas 530 hektar. Dalam kesempatan itu, Gibran menilai penggunaan mesin penanam padi sangat efektif untuk mempercepat proses penanaman sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani. Dengan begitu, inovasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada peningkatan produksi padi yang berujung semakin kuatnya ketahanan pangan nasional. Gibran juga menyampaikan apresiasinya kepada para petani yang terus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tinggi untuk terus melakukan upaya swasembada dan peningkatan kesejahteraan petani. Di sela-sela kegiatan, Gibran mengajak petani berdialog. Mereka menyampaikan beragam keluhan, yakni irigasi yang sering macet, pupuk yang langka, benih yang kurang berkualitas, hingga minimnya alat modern. Gibran mendengarkan dengan serius, bahkan mencatat beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti secara serius. Dalam arahannya, ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri, terutama lewat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga soal keberlanjutan. Apakah petani bisa bertahan, apakah generasi muda mau melanjutkan profesi ini, dan apakah teknologi bisa diadopsi untuk meningkatkan efisiensi. Kunjungan di Langkat menjadi salah satu titik penting. Dari sana, terlihat bahwa Gibran ingin menegaskan pesan sederhana, pemerintah hadir bukan hanya untuk bicara, tetapi untuk bekerja bersama petani. Pasti masalah irigasi, masalah pupuk, masalah benih, masalah mekanisasi, makanya tadi bapak-bapak menyebutkan masalah kebutuhan alat-alat dan juga bahan bakarnya. Nanti saya mohon Pak Menteri, Pak Bupati dan semua yang ada di sini untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan
sekali lagi ini butuh kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, terutama Bapak Ibu dari kelompok tani. Kita ingin meningkatkan produktivitas dan juga ini sekali lagi mohon Pak Menteri untuk bekerja dengan lintas kementerian karena tadi Bapak-Bapak mengeluhkan masalah irigasi dan juga sambungan-sambungannya. Jadi kita pengen ini segera diselesaikan. Dan kebetulan Bapak Ibu ini kan pertama kalinya saya ke Langkat. Ini cuacanya memang setiap hari seperti ini ya. Curah hujannya juga tinggi. Apa Bu? Terkadang. Tapi jam segini biasanya mendung. Enggak. Oh, biasanya panas. Oke. Ada kekeringan di bulan apa? Tidak menentu. Oke, berarti nanti ini Bu, sekali lagi tadi sudah ada waduk, nanti irigasinya biar dikoordinasikan dengan Pak Menteri dan Pak Menteri PU juga biar segala kebutuhan Bapak Ibu di sini bisa terselesaikan semua. Sekali lagi itu tadi loh, masalah air, irigasi, pupuk selesai ya Bapak Ibu ya. Benih ini harus Bapak Ibu harus dapat benih yang benar-benar unggul. Lalu mekanisasi biar pekerjaannya lebih ringan, bisa panen lebih sering, dan juga sekali lagi biar anak-anaknya ikut membantu meneruskan Bapak Ibu semua. Jadi yang tadi requestnya kan traktor, combine harvester, dan juga sekaligus solarnya ya Pak ya tadi ya. Oke, nanti coba kita carikan solusi. Dan ini fokus dari Kabinet Merah Putih ini udah jelas, perintahnya Pak Presiden jelas banget, swasembada pangan, kesejahteraan petani. Itulah kenapa Pak Menteri ini intens sekali turun ke lapangan, dan kita ingin mempermudah semua, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu dengan mensupport dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan sekali lagi kita senang sekali Bapak Ibu ini tadi banyak masukan-masukan, dan apapun itu ya Bapak Ibu ya, nanti ada permasalahan irigasi, kekeringan, masalah pupuk langsung disampaikan saja. Ini Pak Menteri ini responnya cepat sekali, jadi nanti ada apa-apa beliau pasti langsung turun ke lapangan atau memerintah staf-stafnya untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya juga pesan ini untuk para ASN pilkada, pilgub kan sudah selesai, ini harus segera merangkul semua. Dan saya harap pimpinan yang sebelumnya dan pimpinan yang setelahnya nanti yang dilantik di bulan Februari bisa bersinergi. Jadi jangan sampai nanti program-program yang baik yang di pemerintah sebelumnya jangan sampai nanti terhenti dan tidak dilanjutkan pemerintah yang selanjutnya. Jadi kita pengen ya terutama kesejahteraan petani dan fasilitas-fasilitasnya bisa dilanjutkan dan diperbaiki. Dan saya juga mohon maaf Bapak Ibu, mungkin yang kemarin-kemarin masih ada kekurangan, ini sekarang kita perbaiki. Karena sekali lagi fokusnya Pak Presiden ini jelas sekali, swasembada pangan, dan kita ingin semuanya bisa berhasil. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini kan kondisi alam ya Bapak Ibu ya, jadi kondisi alamnya seperti ini, kita harus siap semua. Dan ya nanti dari lintas kementerian akan bekerja sama untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada keluhan lagi Bapak Ibu, mumpung saya masih di sini. Nggak ada apa-apa. Ya satu lagi nggak apa-apa. Ada keluhan, mumpung Pak Menteri juga di sini, Pak Bupati di sini. Biar jelas semua. Ada mic? Minta tolong. Bisa Pak? Oh pakai punya saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, harga padi Pak, harga ya padi panen. coba
Dan khusus untuk ini Pak, kami kan generasi muda Pak. Ya. Mungkin lahan di sini udah sempit Pak. Nah, jadi kami ingin solusi ya. Mungkin di sana provinsi lain atau gimana ada pembukaan baru apa bisa ditempatkan kami Pak. Ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Untuk masalah lahan ini coba nanti Pak Menteri carikan solusi. Katanya udah ada Pak. Di mana? Coba. Izin, Pak Nah, Wapres. mari Pak Menteri. Izin Pak Wapres. Jadi ada brigade. Nah, brigade ini ada lahan di Sumatera, ada Kalimantan, mau ke Papua Selatan, ada. Tinggal pilih. Dan itu caranya langsung aja. Sini. Nih mana Pak Dirjen? Paling Nih. dekat di mana sih Pak? Hah? Paling dekat di mana Pak Dirjen? Hah? Oh ya ini nih, langsung mendaftar, dikasih alat Ah. Pak Wapres Ah. gratis hibah. Nah, Seperti yang tadi combine. enggak. Dan Bapak mau berapa hektar? Hah? Banyak Pak. Oh banyak. Iya Pak, karena kan Oke. ya kayak mungkin anak-anak saya atau beberapa kan banyak Pak. Yang Oke. muda-muda yang di sini nggak kebagian lahan Pak. Oke, anaknya dikirim. Tanya Oke. yang punya lahan Pak ya. Oke. oke, Punya lahan gimana? Oke. nanti gabung namanya brigade. Tuh jaketnya mana? Ada brigade nggak? Ada. Jaket brigade. Ada. Oh yang kerja tadi. Ini Pak Dirjen, ini Pak Dirjen. Bapak terserah pilih mana. Mau Kalimantan Tengah, Kalimantan Ya. Selatan, Papua Selatan. Enggak, pokoknya ada. Karena ada program kita sawah, Pak Wapres. Ada kita sawah, ada opla, tinggal pilih. Yang jelas pendapatannya lebih tinggi daripada pegawai yang baru mendaftar. Oke, benar. Oke? Sukamto. Nah ini semangatnya Pak Sukamto harus kita apresiasi ya. Jadi beliau pengen memproduksi lebih lagi. Ya, anaknya berapa? Nah, anaknya 2 tadi Pak Menteri sudah menyebutkan kan ada lokasi ini ya. Nanti anaknya mungkin Pak yang melanjutkan di provinsi lain itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tanahnya sudah disediakan ya, mungkin ada di provinsi lain. Tapi kan kalau anak muda pindah nggak apa-apa kan. Ya tujuannya nanti untuk apa? Meningkatkan produktivitas. Nanti untuk alat-alatnya, pupuknya disupport semua oleh Pak Menteri ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya izin untuk menengok beberapa tempat lagi. Ini ada pengecekan di tol. Ini kita pengen nanti di Sumatera akses konektivitasnya bisa tersambung semua. Kemarin kami juga mengunjungi beberapa tempat di Medan. Ya harapannya nanti dengan adanya pembukaan akses tol nanti ya kita ingin nanti harga juga semakin stabil, inflasi stabil, dan sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk semangatnya. Ini semangat semua, jadi kita senang kalau semangat otomatis nanti untuk mencapai swasembada pangan bisa lebih dimudahkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu ragu, ini Pak Presiden fokusnya udah jelas swasembada pangan. Jadi apapun keluhan dari Bapak Ibu para petani pasti nanti kami carikan solusi ya. Itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertengahan 2025, Gibran kembali turun ke sawah. Pada 24 Mei 2025, Gibran mengunjungi Desa Gempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setibanya di lokasi, Gibran hadir bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Bupati Ngawi serta para petani. Setelah penyambutan, Gibran menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pertanian dengan turun langsung ke sawah bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Mengenakan sepatu bot hijau, Gibran tak ragu menelusuri area persawahan dan ikut merasakan lumpur demi mendukung para petani. Dengan penuh semangat, ia mendorong mesin rice transplanter untuk menanam padi jenis Impari 32, menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi arahan dari belakang meja, tetapi hadir di lapangan,
bekerja bersama rakyat, dan memahami langsung tantangan yang mereka hadapi. Usai menanam padi, Gibran kemudian menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk mendukung sektor pertanian yang meliputi mesin combine harvester besar untuk kelompok tani agrolestari, traktor roda 4 untuk kelompok tani Hinai, traktor roda 2 untuk kelompok tani sejahtera, pompa air untuk kelompok tani sempurna. Selanjutnya benih padi untuk kelompok tani Sido Makmur, dan benih jagung untuk kelompok tani Harapan. Usai menyerahkan bantuan, Gibran langsung duduk di bangku bersama kelompok tani. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah memastikan kelancaran pupuk, air irigasi, hingga produksi panen yang terus meningkat. Dalam dialog, Gibran menyampaikan rasa kagumnya terhadap pencapaian petani Ngawi. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia berjanji akan terus mendorong penyediaan sarana produksi, mulai dari benih unggul, traktor roda 2 dan 4, pompa air, hingga hand sprayer elektrik. Ia juga menekankan pentingnya irigasi yang baik untuk memastikan sawah tetap subur sepanjang musim. Di Ngawi, suasana akrab benar-benar terasa. Gibran tidak berjarak dengan para petani. Ia bercengkrama sambil mendengarkan cerita mereka, bahkan membiarkan para petani menyampaikan kritik secara langsung. Bagi petani, momen itu bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan bahwa suara mereka benar-benar didengar. Terima kasih sekali atas kerja keras dari Pak Menteri Pertanian, para kepala daerah. Ini luar biasa sekali, dan ya seperti yang diceritakan Pak Menteri tadi, semua negara berkunjung ke kita, tanya apa rahasianya. Yang lain kekurangan, kita sangat-sangat berlimpah. Kita 3, berapa itu sekarang? 3,9 itu luar biasa sekali, dan itu tertinggi sepanjang sejarah ya Pak ya. Ini luar biasa sekali, dan Bapak Ibu, mumpung kita hari ini ketemu, kalau ada keluhan-keluhan masalah air, pupuk, bibit, apapun itu, atau permasalahan di Bulog, segera disampaikan ke kami. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, tapi turun ke sawah terus, memastikan seluruh petani ini bisa terlayani dengan baik dan sesuai dengan perintah dan juga visi misi dari Pak Presiden. Kita ingin memastikan swasembada pangan, dan ini saya lihat ini sudah tercapai, dan ini luar biasa sekali. Ini kerja keras semua, kerja keras dari TNI Polri juga untuk mengamankan ya semua air, mafia pupuk, ini semuanya diberantas, dan hasilnya sekarang kelihatan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini belum ya, PR-nya belum kita selesaikan semua. Di beberapa tempat masih ada permasalahan, tapi nanti atas masukan dari Bapak Ibu, nanti insya Allah kita carikan solusinya satu persatu. Bibit, pupuk, apapun itu nanti kita carikan solusinya. Ngawi masih hujan ya Pak, tiap hari ya? Masih hujan ya? Masih hujan, jadi ya, ya saya kira ini perlu disyukuri lah. Dan saya kira Bapak Ibu kalau ada masalah langsung sampaikan ke saya, atau Pak Menteri, atau ke Gubernur, Bupati, semuanya pasti full support untuk petani. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehari setelah dari Ngawi, Gibran melanjutkan perjalanan ke Bondowoso. Pada 24 Juni 2025, ia hadir di panen raya kopi ijen yang berlangsung di Java Coffee Estate, Kecamatan Sempol. Di sana, ia disambut para petani kopi yang sedang bersiap memasuki musim panen. Gibran ikut turun langsung memetik biji kopi, menyortir hasil panen, bahkan mencoba mencicipi seduhan kopi hasil perkebunan lokal. Dengan penuh semangat, ia berbicara tentang strategi communal branding. Menurutnya, kopi Indonesia tidak boleh dijual apa adanya. Nilainya akan melonjak jika dipasarkan dengan merek yang kuat, identitas khas, dan pengolahan yang modern. Ia menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menaruh perhatian besar pada kopi, dan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat dunia harus mampu memanfaatkan peluang ini. Pemerintah, kata Gibran, akan terus menyediakan benih unggul, alat pasca panen, hingga akses pasar ekspor. Bagi para petani kopi, kehadiran Gibran membawa semangat baru. Mereka merasa dihargai karena pemerintah melihat kopi bukan sekadar komoditas lokal, tetapi juga produk global yang bisa mengharumkan nama bangsa. Saya mau di sini, Pak. Saya tetap bekerja terus-menerus, Pak, agar saya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi saya, juga bisa tetap membiayai anak-anak saya sekolah, Pak. Selama ini untuk petani kopi, Pak, kalau untuk pupuk itu kami masih beli yang non subsidi, Pak. Harganya yang non subsidi, dan harganya itu yang set A plus yang cocok untuk kopi kami itu harganya di 500.000, Pak. Kalau bisa diturunkan lagi, Pak, seperti itu. Sangat memberatkan sekali, Pak. Kemarin kita ke Tebu, beberapa waktu lalu juga di Ngawi, beras. Hari ini kopi, Pak. Ya, terima kasih sekali, Pak Bupati. Jadi saya mohon untuk ikut mengawal juga para petani yang ada di sini. Tadi juga sudah dijelaskan dari BUMN, jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk bisa mengikuti roadmap yang udah ada. Saya kira tadi sudah cukup baik untuk terkait peningkatan produktivitas, kualitas, karena kopi kita ini kalau saya baca itu kita itu produsen nomor 3 terbesar itu ya. Nomor 4 dan Banyuwangi Jatim ini nomor 5 ya kalau nggak salah. Benar, nomor 5 itu ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi dari segi kualitas kita harus mengikuti standar internasional. Karena saya lihat tadi pasarnya dari luar semua, dan tadi sudah disampaikan masalah pupuk, masalah harga dan lain-lain. Saya kira ini permasalahannya sama seperti beras dan tebu. Masalah pupuk, masalah bibit, pengairan, mekanisasi, ini nanti akan segera kita tindak lanjuti, Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat kan Bapak Ibu sudah belasan tahun, puluhan tahun di sini ya. Saya kira di tiap tahun pasti ada peningkatan. Ada peningkatan Bapak Ibu? Pasti ada peningkatan. Nah ini tadi saya sudah lihat roadmap-nya, dan saya kira ini menuju ke arah yang lebih baik lagi, dan nanti insya Allah juga kesejahteraan petani pasti akan meningkat juga. Tapi saya titip itu tadi aja Bapak Ibu, peningkatan produktivitas dan kualitas. Jadi harga antara green bean sama cherry ini kan luar biasa ya. Jadi harus kita dorong terus. Kebetulan saya belum lihat pabriknya, tapi moga-moga nanti dengan alat-alat modern yang ada di pabrik nanti bisa mempercepat proses, meningkatkan kualitas, dan ya insya Allah nanti harganya bisa lebih baik lagi dari yang ada di harga sekarang. Nah, yang jelas Bapak Ibu ini yang sudah dilakukan pihak BUMN, dan antara ini saya lihat sudah cukup baik, tinggal mengikuti roadmap yang sudah ada aja. Kalau beras
beras sudah beres. Nah, ini kan sekarang PR kita jagung, tebu, kopi, ini perlu kita tingkatkan lagi. Dan ya saya selalu titip ke Bu Gubernur, Pak Wagub, ini Jatim ini kan luar biasa sekali pertanian, perkebunannya. Ini saya harap nanti ke depan terus ditingkatkan, dan ya kalau kita ngikuti roadmap yang sudah ada, visi misi program unggulan dari Pak Presiden, insya Allah nanti para petani ikut merasakan juga. Jadi kita ingin ini terus berkelanjutan, dan saya titip ya Pak ya, didukung dengan peralatan yang modern. Dan ini saya lihat kan di sini sangat labor intensif ya. Saya mohon titip untuk ibu-ibu yang tadi, yang pemetik, yang melakukan sortir buah-buahnya, mohon titip ibu-ibu yang ada di sini juga, karena mereka sudah puluhan belasan tahun di sini. Dan saya kira itu Pak, kita cicipi dulu kopinya ya. Kalau kebetulan saya nggak ngopi karena saya punya asam lambung, tapi hari ini saya harus nyoba sih, soalnya udah jauh-jauh ke Bondowoso, kan kopinya kelas dunia, ini harus kita cicipi. Bantuan secara simbolis berupa 500 paket sembako dari PT PNO kepada 5 perwakilan petani kopi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar kebun. Dan silakan selanjutnya, penyerahan bantuan secara simbolis berupa 50 ekor kambing dan kandang komunal dari BPPN Group kepada 5 perwakilan petani kopi untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun. Dan bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh, bahasa Madura. Oh, bahasa Madura. Salah saya. Siap. Biasanya Madura 60. Siap. Tidak berhenti di sawah dan kebun, Gibran juga menyambangi dunia peternakan. Pada 18 Juni 2025, Gibran meninjau peternakan ayam petelur modern di Blitar, Jawa Timur. Di sana ia melihat langsung proses budidaya ayam, pengepulan telur, hingga sistem pakan otomatis. Dengan jas antiseptik dan sepatu boot, ia memasuki kandang untuk memastikan biosecurity dijalankan ketat. Kepada para peternak, ia menekankan pentingnya digitalisasi dan manajemen modern agar produksi lebih efisien. Menurutnya, Blitar sebagai salah satu sentra telur nasional harus terus didorong menjadi pionir dalam modernisasi peternakan rakyat. Ia juga mengajak perguruan tinggi vokasi dan lembaga penelitian untuk berkolaborasi dengan peternak, sehingga inovasi tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Kemudian perjalanannya bersama petani terjadi pada 23 Juni 2025 di Banyuwangi. Di kebun tebu Jolondoro, Gibran menghadiri panen raya sekaligus tanam tebu perdana. Di hadapan para petani tebu, Gibran menyampaikan target berani, swasembada gula dalam 2 tahun ke depan. Ia tidak menutup mata bahwa masih banyak tantangan mulai dari kualitas bibit, distribusi pupuk, hingga keterbatasan mesin. Namun, ia percaya bahwa dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, target itu bisa dicapai. Lebih jauh, ia menjanjikan langkah konkret seperti penurunan bunga kredit usaha rakyat untuk petani tebu dari 6% menjadi 3%. Kedekatan Gibran dengan petani kembali terlihat di Banyuwangi, mendengarkan aspirasi dan memberikan jawaban langsung tanpa berbelit-belit. Sikapnya yang lugas membuat para petani merasa dekat, seolah sedang berbicara dengan seorang sahabat, bukan pejabat tinggi negara.